dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom pemirsa, ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian, baik yang ada di rumah maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade ini. Ya pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? www.anugrah.net. Pemirsa, kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa maupun konseling, hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Ya, pemirsa sekalian, bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa, Deb. Firman Tuhan mengatakan bahwa this is the day, ini adalah hari yang Tuhan ciptakan dan kita harus bersuka di dalamnya. Amin. Ya. Ada satu topik yang sudah kita persiapkan dengan luar biasa, berjudul entrepreneurship atau kewirausahaan. Dan kami berharap ini akan memberikan satu masukan atau equipping pemirsa Good News sekalian. Karena kita tahu bahwa kadang-kadang ada orang yang ingin wira swasta tapi mereka nggak tahu. Caranya. Ya? Ada dua kelompok narasumber yang luar biasa sudah kami persiapkan. Dan ini pasti mereka akan memberkati para pemirsa sekalian. Siapa mereka, Deb? Ya, yang pertama ada pasangan suami istri, yaitu Roni Suprayogi bersama dengan istrinya Lani Sutiarto. Dan setelah itu kami akan juga tampilkan narasumber yang berikutnya ya. Pengusaha yang luar biasa yaitu Bapak Sutardi. Ya. Dan kita percaya bahwa menjadi entrepreneur ini akan menarik sekali bagi Anda yang tahu bahwa Tuhan menghendaki Anda untuk menjadi seorang wiraswasta atau usahawan ya. Dan tentunya adalah nanti kita akan lihat bagaimana ini bisa digabungkan melalui firman Tuhan sehingga ini akan memberkati banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu apa, Deb? Sekarang nah, tanpa menunda waktu lagi, mari kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Entrepreneurship atau kewirausahaan adalah jenis kreativitas yang perlu dikembangkan di Indonesia. Entrepreneurship menciptakan banyak peluang usaha di dunia bisnis, sekaligus lapangan pekerjaan. Seperti yang dilakukan oleh narasumber kita hari ini, Roni Suprayogi dan Lani Sutiarto. Pasangan suami istri yang dikaruniai Tuhan dua orang putri ini memilih untuk kembali dan membangun Indonesia setelah beberapa tahun bekerja dan berusaha di New Zealand. Usaha direct selling yang mereka geluti sekarang membuat mereka berhasil dan menjadi saluran berkat buat banyak orang. Apa rahasia kesuksesan Roni dan Lani? Simak penuturan mereka berikut ini. Dan kelihatan sekali bahwa ternyata banyak sekali keluarga-keluarga mereka yang kaya raya adalah keluarga dari pebisnis. Sehingga saya punya satu impian, suatu saat kalau saya sudah besar, harus bisa menjadi seorang pengusaha. Shalom, hai, jangan lupa saksikan kami, Robert dan Lea Sutanto di acara Good News Program. Atau klik www.anugrah.net. Tuhan memberkati. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Entrepreneurship adalah suatu topik yang kita angkat hari ini, yaitu tentang kewirausahaan. Sebuah kamus mengatakan bahwa kewirausahaan artinya adalah seseorang yang berani untuk mengambil resiko untuk membangun suatu bisnis. Dan kita percaya bahwa bisnis ini perlu dibangun karena seorang pengusaha besar bernama Bapak Ciputra mengatakan sebuah bangsa itu memerlukan minimal 2% wira swasta yang ada di dalam negara itu untuk membangun ekonominya menjadi sehat. Dan hari ini kita sangat terbeban sekali untuk
ikut membangun bangsa ini. Oleh karena itu kita menampilkan narasumber yang luar biasa. Silakan. Ya, di studio telah hadir Bapak Roni Suprayogi bersama dengan istrinya Lani Sutiarto. Apa kabar? Luar biasa. Thank you ya udah meluangkan waktu di Good News Program. Senang sekali datang ke sini. For your information pemirsa, Roni inilah sepupu saya. Oh. Jadi ini tampilan keluarga orang-orang hebat. Tos dulu Roni. Nah, pemirsa, Roni dan Lani ini mempunyai prestasi yang begitu baik di karir mereka ya. Mereka tergabung dalam satu tim elit dan juga a member of $1 million circle di perusahaan di mana mereka bergabung, perusahaan MLM ya. Nah, Roni bisa jelaskan secara singkat gitu, bagaimana bisa sampai terlibat dalam perusahaan MLM tersebut? Wow, ceritanya cukup panjang, tapi mungkin titik utama adalah saya masih ingat waktu dulu SD sekolah di Surabaya. Kedua orang tua saya backgroundnya adalah mereka buka toko, bekerja sangat keras sekali. Tujuannya cuma satu, anak-anak harus bisa sekolah di sekolah yang terbaik. Jadi keluarga kita keluarga yang middle class, menengah, disekolahkan di sekolah yang terbaik, langsung kelihatan bedanya saya sama teman-teman saya. Kalau lagi liburan, hanya seminggu, 2 minggu, teman-teman bisa berangkat ke luar negeri. Bawa cerita dari Hong Kong, dari Australia, dari Amerika. Kitanya liburan 2 minggu, nggak bakal bisa kemana-mana. Jaga toko. Jaga toko, benar sekali. Makan es krim. Kalau bisa jaga toko dikasih es krim sama mama dia tuh. Jaga toko, benar. Dan langsung kelihatan ini perbedaan apa yang membuat saya orang berpikir, apa yang membuat saya itu berbeda dengan kebanyakan keluarga yang lain. Dan kelihatan sekali bahwa ternyata banyak sekali keluarga-keluarga mereka yang kaya raya adalah keluarga dari pebisnis. Sehingga saya punya satu impian, suatu saat kalau saya sudah besar, harus bisa menjadi seorang pengusaha. Dan ceritanya panjang sekali sampai akhirnya bisa masuk, bertemu dengan perusahaan ini dan bergabung dan membawa suatu kesuksesan yang Tuhan izinkan menjadi luar biasa sekali. Padahal kalian berdua ini lulusan dari New Zealand ya, betul? Saya dari Monash University Australia. Australia. Saya dari New Zealand. Ya, nah itu saya baca di. How did you guys meet? Nah, ini menarik. Itu nanti aja, itu cerita pribadi. How did you guys meet? A little bit. Kok jadi love story? No, sebentar aja. Mungkin itu udah jodoh dari Tuhan. Saya lahir Dimulai Jakarta, dengan Pak Roni datang dari Surabaya. Saya sekolah di New Zealand, 14 tahun saya di sana. Ketemunya? Roni dari Australia, kita ketemu waktu kerja di Jakarta lagi magang. Cuma 2 minggu, pacaran sampai sekarang. Pendekatannya pacaran sampai sekarang, meskipun udah married. Jadi masih pendekatan ini? Masih pacaran sampai sekarang sampai ya. sekarang. Jadi pacaran tidak berhenti pada saat kita sudah menikah. Yes. Luar biasa. Nah, kalian saya baca CV-nya pernah juga mempunyai pekerjaan ya bekerja di New Zealand gitu kan, punya bisnis juga di New Zealand. Tapi kenapa kalau kemudian pulang dan mau bekerja di Indonesia? Ya mungkin awalnya saya dulu yang joining bisnis ini karena tadinya saya akuntan, saya kerja di perusahaan akuntan publik ya sebagai auditor. Roni juga kerja di perusahaan yang sama. Tapi kami selalu ingin jadi kaya raya dan sukses. Kami nyoba bisnis konvensional dan bisnis konvensional kami yang pertama gagal. Kami mencoba mencari peluang sehingga akhirnya Roni memutuskan yuk kita pulang Indonesia. Gagalnya bagaimana? Bisa ceritakan? Gagalnya dalam waktu 9 bulan. Kami setelah bekerja 5-6 tahun menabung, kami kemudian mengeluarkan modal itu untuk berinvestasi dan dalam waktu 9 bulan bisnisnya ambrol semua. Ruginya berapa? Kita waktu itu kehilangan sekitar 1-2 miliar investasi, tapi kami dituntut dengan $7 juta hutang dan ditinggalkan oleh partner kami. Gitu. Wow. Jadi kalian pernah ngalamin kegagalan ya dalam hal ini. That's good. Terus kemudian, pada saat itu kami sudah memutuskan bahwa kami tidak akan kembali ke dalam employment. So kami memang sudah memutuskan bahwa kalau emang kami mau sukses dan kaya raya, kami harus berbisnis sendiri. Sehingga kami terus mencari peluang bisnis itu yang membawa kami akhirnya pulang ke Indonesia. Karena kalau mau bisnis ya udah harus pulang ke Indonesia. Kenapa Indonesia? Why? Peluangnya lebih besar. Waktu itu sungguh kami nggak tahu bahwa itu mungkin bagian dari rencana Tuhan juga. Bahwa kayaknya semua jalan ditutupin, tidak ada jalan lain ya kami harus pulang ke Indonesia. Tapi memang hati kami selalu pingin kembali ke Indonesia. Anak-anak bisa ceritakan tentang anak-anak? Saya masih ingat waktu kegagalan pertama itu yang begitu besar sekali. Gagalnya satu hal, tapi ada rentetan yang sampai dituntut dengan hutang $7 juta ini. Barusan melahirkan anak pertama, aktif income kami dari pekerjaan sudah sama sekali nggak ada. Dan itu buat kami menjadi sangat berpikir sekali, wah ini barusan melahirkan satu anak
penghasilan tertutup, bisnis juga berantakan. Dan tapi kami mengucapkan syukur pada Tuhan karena setiap kegagalan yang ada membuat kami menjadi seseorang yang lebih. Kita bisa menjadi seorang yang pebisnis yang lebih baik, lebih tangguh. Tapi juga membuat kami menjadi orang tua yang lebih baik juga. Jadi anak kami usia 5 tahun dan 11 tahun. Keduanya wanita, girls, we have daughters. Namanya Tasya dan juga Michelle. Dan mereka sangat luar biasa sekali. Good. Kita akan take a break dulu. Ini menarik sekali. Pemirsa sekalian, ini menarik banget. Kita akan berbicara lebih lanjut. Setelah break kita akan kedatangan seorang narasumber lainnya. Dan kami percaya hari ini acara ini akan memberkati siapapun Anda. Jangan ganti channelnya, bahkan panggil teman-teman Anda untuk tune in di Good News program. 10 bungkus kerupuk itu keuntungan cuma 1. Kalau saya kena todong 1 bungkus, berarti saya udah nggak ada keuntungan. Saya dari kecil saya sudah belajar mengenai hukum keuntungan. Dari Sabang sampai Merauke, tawa ceria anak-anak bangsa terdengar. Mereka memiliki cita-cita dan impian yang memancar. Nama saya Nalan Setiawan, cita-cita saya menjadi menteri. Cita-cita saya ingin menjadi polisi, menjadi pak guru, pilot. Nama saya Yohana, umur saya 12 tahun, cita-cita saya menjadi pramugari. Polisi, main bola. Tetapi tidak banyak yang menjadi kenyataan. Mungkinkah kami terhindar? Peran serta Anda menentukan masa depan mereka. 1000 anak bisa. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Narasumber kita yang berikutnya adalah Sutardi, pengusaha kaos rohani. Awalnya Sutardi adalah seorang karyawan, namun dia melihat peluang dan merasa terpanggil untuk menciptakan kaos-kaos rohani yang bermutu tinggi dan bertuliskan kata-kata yang membangun. Kaos-kaos ini bukan hanya memberikan peringatan positif kepada pemakainya, seperti keep on praying and never give up, tetapi juga dapat memberkati orang-orang yang membacanya. Ternyata diperlukan kejelian dan keuletan untuk menjadi seorang entrepreneur. Seperti apa tepatnya? Ikuti penjabarannya berikut ini. Ya pemirsa, kita baru menyaksikan satu tayangan yang luar biasa ya, dan kita tampilkan orangnya sekarang. Sutardi sudah ada di studio. Shalom Pak, gimana Shalom. kabarnya? Luar biasa. Ya, Anda adalah pengusaha kaos rohani. Ya, nah ini sesuatu yang baru lagi nih ya, jadi bukan cuman CD rohani, sekarang ada kaos rohani, New Spirit ya. Nah betul. Bisa ceritakan nggak gimana awal mulanya sampai tercipta ide untuk membuat kaos rohani? Awal mulanya New Spirit itu mulai tahun 2007.
Waktu itu saya masih bekerja di sebuah perusahaan sekuler juga. Lebih kurang saya udah berjalan, awalnya itu saya cuma hobi karena saya pernah bekerja di sebuah perusahaan garment branded, itu lebih kurang 7 tahun. Berkat pengalaman selama 7 tahun itu, saya mencoba untuk melakukan sesuatu yang bisa menjadi berkat buat orang banyak. Waktu itu saya masih melayani di bidang remaja dan pemuda. Mereka butuh dana untuk Natal, untuk retret. Kemudian terlintas sebuah ide untuk membuat sesuatu yang dimana kita nggak harus minta-minta sama orang. Melakukan sesuatu dimana kita bisa menjual dan dananya itu kita bisa dipakai untuk pelayanan. Cukup Pak, bisa ya waktu itu? Bisa untuk fundraise, untuk danai Natal dan lumayan. Waktu itu kita nggak minta dana sama gereja. Terkumpul uang berapa waktu masih fundraising ini? Kenapa? Terkumpul uang berapa sampean? Waktu itu dana yang dipakai untuk acara tersebut lebih kurang belasan juta, belasan sampai lebih itu kurang. Yang beli 20. Jemaat gereja aja atau di luar dijual? Seingat saya waktu itu kita coba jual di jemaat gereja sendiri. Kemudian ada gereja teman, dia bawa ke gereja dan itu hasilnya luar biasa. Kita coba tawarkan juga ke 1-2 tokoh rohani juga. Mereka tertarik, kita coba titipkan di sana. Dan responnya itu bagus sekali. Nah, ada enggak ini latar belakang ini dimulai dulu, saya dengar Bapak juga dulu seperti Roni pernah jaga toko juga katanya ya? Iya, dari kecil saya sudah belajar sama Pak, jaga toko juga. Cuma dari kecil saya asalnya kota di Riau. Lebih kurang sampai SD kelas 6 itu orang tua punya toko kelontong kecil. Itu setiap pulang sekolah saya tuh udah nongkrong di depan toko. Dapat es krim juga nggak? Kenapa? Dapat es krim juga nggak? Enggak. Karena cuma kalau setiap malam minggu ada preman lewat kena todong, waduh saya ditodong apa. Saya ingat banget. Kena todong. Karena apa? 10 bungkus kerupuk itu keuntungan cuma 1. Kalau saya kena todong 1 bungkus, berarti saya udah nggak ada keuntungan. Saya dari kecil saya sudah belajar mengenai hukum keuntungan bukan bisnis, hukum todong nggak Pak ya? Oke. Seperti itu. Iya. Oke. Ini menarik sekali. Terus kemudian berbicara masalah kaos ini Pak, kita ingin tahu nih. Bapak tadi berkata kaos ini bisa memberkati orang. Apakah memang benar hanya dengan tulisan-tulisan ini itu akan bisa memberkati orang gitu? Prinsip saya dari awal adalah apapun yang saya lakukan melalui New Spirit itu saya selalu lakukan untuk Tuhan. Mau desainnya mau seperti apapun, saya selalu tanya, Tuhan ini yang Tuhan mau atau bukan? Desain sendiri nih, Sutardi ceritanya. Awalnya saya masih punya waktu untuk desain sendiri. Saya bukan orang desainer. Saya belajar secara otodidak. Apa yang Tuhan sampaikan ke saya tuangkan melalui desain. Setiap desain, setiap kata-kata, sekarang kita punya tim desainer. Udah berapa orang yang bekerja untuk Anda sekarang? Lebih kurang ada belasan. Dan tokonya? Termasuk yang di store. Toko ada 5. Ada 5 dan itu masuk juga ke toko-toko rohani gitu seperti itu? Di luar toko-toko rohani dan reseller di daerah-daerah. Saya lihat hasil karyanya bagus-bagus ya. Ini saya suka ini banget salah ini satu ya. Keep moto on hidup praying saya. and never give up. Keep on praying and never give up. Terus berdoa jangan menyerah ya. Jadi kata-katanya itu encouraging people gitu, memberi dorongan ya. Saya ingat sekali saya pernah pakai kaos ini waktu itu lagi isi bensin di pom bensin. Kemudian ada 2 mas-mas baca kaos yang saya pakai ini karena memang begitu eye catching. Dia baca keep on praying and never give up. Selalu mas, kamu tahu nggak artinya apa? Oh enggak tahu kok, orang nggak sekolah tinggi-tinggi kok, dia bilang nggak ngerti bahasa Inggris, dia bilang gitu. Apapun agama kamu, apapun profesi kamu, jangan pernah menyerah, tetap sembahyang. Saya bilang sama gitu. Saya kalau cerita begini saya merinding karena begitu banyak kesaksian yang saya terima. Desain-desain itu sangat memberkati. Nah ini pertanyaannya juga, kenapa kaos dan bukan yang lain? Saya pernah pelayanan di depan mimbar, pernah worship leader, dan saya merasa bahwa bisnis ini saya namakan bisnis iman. Saya merasa saya ingin melakukan sesuatu di mana produk ini bisa dipakai oleh orang, bisa dibaca. Saya melakukan sesuatu yang mungkin orang lain mungkin nggak bisa lakukan atau something unique. Nah, kita menjual konsep couple dan family itu dari awal. Jadi ini seperti ini ya, kembaran ada ya? Kembaran, betul. Husband. Ini cocok tuh saya kayaknya. Ini salah satu best seller kita, Pak. Best husband. Ada best wife nggak? Ada best wife, Bu. Oh ya nanti kita kembaran deh. Best wife. Oke. Kalimat di bawahnya itu sangat jadi blessing buat orang. I'm nothing without God. Jadi
menjadi seorang best husband itu nothing without God. Betul. Kamu nggak akan bisa jadi suami Hanya yang baik. keluarga, hanya suami yang berani pakai kaos ini, Pak. Oh, oke. Berani? Siapa takut? Siapa takut. Oke, pemirsa sekalian, ini menarik sekali. Kita akan lanjutkan tentang entrepreneurship. Setelah nanti kita akan take a break, akan ada seorang artis yang akan bernyanyi buat kita semua dan memuji Tuhan. Dan stay tune di Good News program. Apapun terjadi di dalam hidupku, aku bisa. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. It's very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Hidupku ku serahkan padamu sejak kau menyentuh hatiku. Pengorbananmu, kasih dan cintamu. Dengan apakah kan ku balas sebagai ganti cinta kasihmu? Selamanya ku milikmu, pakai sesuai rencanamu. Sampai kapanpun kan ku persembahkan seluruh hidupku di atas mezbahmu. Oh Yesusku, Tuhan dan Rajaku. Perjalanan ini takkan pernah mudah, kan ku hadapi bersamamu Tuhan.
Satu hal aku percaya, tiada mustahil bagimu. Apapun terjadi di dalam hidupku, aku bisa. Oh Yesusku, Tuhan dan Rajaku, perjalanan ini takkan pernah mudah, kan ku hadapi bersamamu Tuhan. Satu hal aku percaya, tiada mustahil bagimu. Satu hal aku percaya, tiada mustahil bagimu. Satu hal aku percaya, tiada mustahil bagimu. Ya, ada Javeto dengan albumnya Life Story. Ini album kompilasi ya? Betul. Album yang keberapa? Album yang pertama. Oke. Ini live story-nya siapa nih? Kamu ceritakan. Semua artis-artis yang ada di dalam. Ada berapa orang yang terkompilasi di sana? Artis di sana. 10 artis dan Javeto salah satunya. Betul. Kita adalah para pemenang lomba cipta lagu rohani yang diadakan IGPL dan jawaban.com. Oh, lagu-lagu yang ada di nice. sini sebenarnya adalah lagu-lagu yang memang memiliki cerita kehidupan kami masing-masing. Oke. Kalau kisah kehidupan kamu bagaimana? Lagu ini diciptakan ketika saya sedang dalam perkumpulan. Ini temanya kebetulan menarik sekali, entrepreneur ya Pak ya? Yes. Jadi ketika saya dulu adalah mantan bank, pekerja bank. Kemudian saya berkumpul kepada itu dan saya sekarang memiliki bisnis sendiri. Jadi ketika waktu saya hendak berpindah profesi tersebut dari seorang karyawan menjadi seorang yang memiliki bisnis sendiri, itu ada perkumpulan dan ada satu kata yang saya ingat sekali bahwa satu hal aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ya, tidak ada mustahil, dan itu yang membuat saya berani melangkah, kemudian akhirnya berhenti bekerja di bank dan memulai usaha saya sendiri. Susah enggak waktu itu? Karena background keluarga nggak ada yang bisnis, cuma susah sekali. Nggak ada panutan maksudnya? Nggak ada contoh. Oke. Ini benar-benar satu perlu bagaimana kalau salah, bagaimana kalau gagal. Sementara karir sudah bagus tapi waktu itu saya merasa bahwa justru ini waktu yang baik untuk melihat ketika saya bekerja di bank semuanya sudah nyaman buat saya gitu. Tapi ketika saya mulai usaha, justru saya melihat bukti itu banyak tangan Tuhan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan karena itu muncullah lagu ini Kuserahkan Hidupku. Oh, jadi lagu ini Kuserahkan Hidupku ini diciptakan di tengah-tengah pergumulan itu. Betul. Oke. Lalu setelah Anda serahkan hidup Anda kepada Tuhan dan memulai usaha yang baru, bagaimana hasilnya sekarang? Ya, puji Tuhan setahun ini saya kebetulan bergerak di bidang corporate event organizer dan training. Oke. Jadi dulu saya pikir akan susah sekali untuk memulai bisnis, tetapi bahkan ketika saya dan salah satu rekan saya, partner bisnis saya memulai bisnis ini, kita yang luar biasa adalah langsung bisa memegang suatu kontrak perusahaan yang luar biasa, yang cukup besar bagi saya yang baru memulai bisnis waktu itu. Jadi saya melihat, iya ya, ternyata tidak sesusah itu. Pekerjaan yang saya lakukan ini adalah passion saya, penyanyi juga passion saya, dan itu yang buat akhirnya saya berani melangkah dan melihat bahwa oh ya Tuhan, itu kalau kita berserah kepada Tuhan dan kita berjalan pada sesuatu yang sudah dirancangkan Tuhan, maka Tuhan akan menggunakan jalan-jalan. Udah berapa tahun? Udah 2 tahun ini? Kalau untuk yang bisnis ini berjalan 1 tahun. 1 tahun. Dan apa yang Anda pelajari selama 1 tahun terakhir ini? 1 tahun ini berjalan
yang paling belajar adalah segala berkat itu datangnya dari Tuhan. Saya sangat merasakan itu. Yang kedua, justru ketika memiliki bisnis, gak bisa sombong ternyata. Harus lebih rendah hati, harus belajar lebih mengenal orang-orang, karena dengan kita lebih rendah hati, networking yang lebih banyak, maka berkat Tuhan itu bisa datang dari mana saja. Oke, good. Ya, luar biasa. Harapannya untuk album ini apa? Ya, seperti yang sudah dalam judul album ini Life Story, saya berharap agar apa yang menjadi isi dari album ini itu menjadi inspirasi bagi orang-orang yang mendengarkan. Karena saya tahu bahwa tidak banyak di luar sana yang juga mungkin memiliki pergumulan yang sama. Jadi dengan mendengarkan Life Story ini ada cerita-cerita yang akan menguatkan iman saudara dan menjadi suatu inspirasi untuk memulai hidup yang lebih positif bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Sukses Terima buat kasih. Javeto ya. Thank you Ya, sudah suaranya datang di bagus, Good News selamat buat albumnya dan sukses buat bisnis Anda juga. Ya. Nah pemirsa, inilah saatnya kuis yang selalu dinantikan oleh pemirsa di rumah ya. Pertanyaannya, apakah judul lagu yang tadi dinyanyikan oleh Javeto yang dikarang oleh dia sendiri? Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan format yang seperti ini. Nama, kemudian alamat lengkap dan jawabannya kirimkan melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email. Bila Anda mengirimkannya melalui email dengan format yang sama, tambahkan nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD Live Story persembahan dari Javeto. Ya pemirsa, tetap stay tune bersama dengan kami. Kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Perubahan karakter utama adalah mereka harus berani nanggung resiko, mereka berani bayar harga, mereka mengubah mindset bukan lagi sebagai seorang pegawai, tapi sebagai seorang pebisnis. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya pemirsa, masih bersama kami dalam Good News Program. Hari ini kita berbicara tentang entrepreneurship. Kembali bertanya kepada Roni dan Lani. Jadi waktu meninggalkan New Zealand masih ada hutang 7 juta dolar ya. Nah itu gimana penyelesaiannya? Bukan hal yang mudah buat kami sebagai keluarga kecil, penghasilan tertutup, anak kecil barusan lahir di tengah-tengah keluarga kami. Tapi kami masih ingat waktu itu di tengah-tengah segala sesuatu yang nggak mungkin rasanya, kami memutuskan untuk pergi ke nyetir satu tempat sekitar 2-3 jam jauhnya dari tempat kami tinggal. Dan di sana kami ingin berdoa, tapi pas pada saat kami memarkirkan mobil, bahkan belum sampai duduk berdoa, tiba-tiba di lapangan parkir itu bisa ada suara mengatakan bahwa, nggak peduli siapa yang salah, tapi kamu harus selesaikan permasalahan ini. Dan itu adalah langkah pertama kami untuk obedience, untuk patuh terhadap apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan. Dan kami akhirnya berhasil menyelesaikan permasalahan itu dari 7 juta dolar menjadi 17.000 untuk settlementnya. Wow. That's a lot ya, perbedaan yang mencolok banget. Ya, jadi ini bukti nih bahwa kalau Tuhan intervene atau Tuhan campur tangan, itu hal yang mustahil. Dan kuncinya tidak lari dari masalah ya. Iya betul, tidak boleh lari dari masalah dan Tuhan turun tangan, campur tangan dalam setiap masalah. Good. Lalu kemudian? Ya, jadi sejak saat itu akhirnya memang karena kami merasa nih Tuhan menutup pintu satu, menutup pintu yang satu, menutup pintu satu lagi. Akhirnya kami memutuskan
untuk kembali ke Indonesia dan mencoba untuk memulai suatu kehidupan yang baru Dan di Indonesia. ini sudah 12 tahun ya sejak kembali ke 12 Indonesia tahun ya. yang lalu. 12 tahun entrepreneurship di Indonesia dan Ya. khususnya 8 tahun di perusahaan MLM tempat kalian bergabung. Nah ini ya. kalau kita mau ngomong tentang entrepreneurship nih, Ya. kita bukan bertujuan untuk hari ini setiap pemirsa Good News Program yang bekerja atau bahkan melayani Tuhan untuk stop doing whatever you are doing dan kemudian rame-rame jadi pengusaha atau wira swasta. Intinya itu. Nah ini tahap apa seseorang itu dia harus berani maju untuk menjadi seorang wira swasta atau pengusaha nih? Mungkin Bapak dulu silakan. Ya, jadi perusahaan itu perlu karyawan, karyawan juga perlu pengusaha. Selama kita jadi karyawan, jadilah karyawan yang terbaik. Itu aja. Ada tips khusus nggak ini mungkin Roni atau Lanti? Ya, mungkin gini ya, kalau menurut saya adalah itu betul sekali karena pada saat 10-12 tahun yang lalu buku Robert Kiyosaki itu keluar dan banyak sekali orang yang berbondong-bondong yang menjadi pengusaha termasuk kami. Tapi mungkin satu hal yang saya pelajari adalah tidak semua orang terpanggil harus menjadi pengusaha Pak Daniel. Betul, oke. Terus? Itu yang pertama. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa kita tuh terpanggil, kita mau jadi pengusaha, maka kita pun juga harus memutuskan dan berusaha mau bayar harga ya untuk sukses. Iya, ingredientsnya apa sih kalau mau jadi pengusaha itu elemennya apa aja gitu? Elemen ini menjadi pengusaha banyak sekali menurut saya, tapi memang yang nomor satu adalah keberanian. Satu keberanian. Oke. Kalau nggak punya keberaniannya, nggak punya impiannya, maka susah sekali. Keberanian ini dalam hal apa? Apakah orang berani bunuh orang itu juga termasuk berani atau gimana? Ini ekstrim contohnya. Gimana? Berani untuk melangkah, karena kebanyakan orang seperti kami waktu itu kami sudah bekerja selama 5-6 tahun profesional, kondisi kami kerja sangat nyaman. Karena ini mengandung resiko yang besar ya, Resiko apalagi yang kalau sangat sudah besar. menikah punya anak. Comfortable zone gitu ya yang tadi dikatakan, terus kemudian harus pindah atau mungkin bukan comfortable tapi pindah jalur lah. Yang kemudian kedua yang kedua mungkin salah satunya ini loh, tidak bisa mencari bisnis yang bisa paruh waktu dikerjakan. Jadi orang tidak harus langsung keluar dari pekerjaan dan masuk ke dalam bidang usaha bisnis. Jadi kalau mau lakukan bisnis masuk dalam transisi dulu untuk lihat cocok nggak atau betul nggak itu yang Tuhan mau untuk kendaki karena kita anak Tuhan. Betul. Oke, kemudian yang ketiga? Yang ketiga Bapak Roni. Berani bayar harga. Dalam arti gimana? Karena gini, karakter yang dibentuk selama bekerja di sebuah perusahaan dan karakter seorang pebisnis itu dua karakter yang sangat berbeda sekali. Bisa dijabarkan nggak? Jadi gini, permasalahannya adalah seorang yang bekerja mereka punya security, punya keamanan. Ya. Mereka bekerja 9 to 5 dari jam 9 sampai jam 5. Pokoknya akhir bulan terima gaji Yes, gitu kan. sekali. Rugi enggak tahu Benar gitu. sekali. Sedangkan entrepreneurship melibatkan begitu banyak hal sekali. Perubahan karakter utama adalah mereka harus berani nanggung resiko, mereka berani bayar harga, mereka mengubah mindset bukan lagi sebagai seorang pegawai, tapi sebagai seorang pebisnis. Artinya pebisnis apa? Pebisnis seringkali bayar harganya adalah mereka keluar segala sesuatu dulu, nanti kalau misalnya dapat hasil yang besar mungkin bukan sekarang, mungkin bukan bulan depan, tapi mungkin masih 1-2 tahun lagi. Hasil yang besar adalah hasil karena mereka menginvestasikan waktu mereka, mengubah karakter mereka, semakin memberikan dampak dalam kehidupan orang banyak. Itu hasilnya mungkin masih berapa tahun lagi. Nah ini berarti saya lihat bahwa ternyata menjadi seorang wira swasta bukan jalan keluar dari setiap masalah gitu ya. Dari ada setiap orang permasalahan keuangan. Ya, ada orang-orang yang kemudian berpikir, aduh gua bosan nih kerja nih, gua ini bos macam-macam banget ini kemudian nggak menyelesaikan masalah, kemudian dia berpikir kalau saya akan masuk menjadi seorang pengusaha, tiba-tiba pindah, dia pikir semuanya selesai. Ini bisa jadi bencana nih, bencana besar. Gimana? Ada komentar nggak mengenai hal ini? Kalau pengalaman saya, jadi saya mengambil keputusan untuk keluar dari tempat kerja itu melalui proses Tuhan latih saya. Dari namanya saya belajar marketing, saya dipaksakan untuk belajar. Ketika kerusuhan itu, semua kena PHK massal, saya harus belajar marketing, belajar desain, belajar turun tangan ke gudang. Saya bayar harga, saya korbankan waktu, tiap hari harus kerja ekstra tanpa dibayar. Saya belajar dulu, kemudian saya menikmati hasilnya. Sampai di perusahaan terakhir saya belajar mengenai keuangan. Di saat itu saya bilang sama Tuhan, kayaknya saya harus fokus. Saya harus fokus di bisnis yang Tuhan sudah percayakan untuk saya kelola. Kalau saya terus jadi karyawan, saya aman. Tiap bulan saya terima gaji udah lumayan. Buat saya untuk lakukan bisnis baru itu kayaknya resiko besar. Tapi tanda-tanda itu Tuhan banyak menyatakan. Sehingga saya berani untuk saya mengambil keputusan walaupun nggak didukung oleh keluarga. Tapi saya cuma punya prinsip. Ketika Tuhan yang menyuruh saya untuk keluar, Tuhan menyuruh saya untuk melakukan,
Tuhan menyertai saya, maka saya tidak akan takut. Amin, puji Tuhan. Tuhan mengangkat Ya. saya, Tuhan bukakan pintu, maka Tuhan akan memimpin semuanya dengan lancar. Oke, kita akan take a break dulu ya. Ini menarik sekali, perbincangan jadi hangat, masih ada satu segmen lagi nanti kita akan berbincang. Pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa menjadi seorang wira swasta bukan jawaban daripada setiap masalah yang Anda punya. Karena sangat penting untuk kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, karena banyak orang yang menelpon kami untuk minta tolong didoakan karena mereka mengalami masalah dalam bisnisnya atau dalam pekerjaannya, kemudian mereka berpikir langsung keluar untuk menjadi pengusaha. Ada yang nunggu sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata bisnisnya juga belum terjadi dengan baik. Nah, ini perlu sesuatu yang sangat penting untuk kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan untuk musim ini di dalam kehidupan kita. Jangan kemana-mana, masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan diskusi ini dalam Entrepreneurship di Good News Program. Bagaimana kamu bisa memberikan dampak dalam kehidupan orang-orang yang ada di bawah kamu? Fokusnya bukan ke jumlahnya sebanyak-banyaknya. Ya. Fokusnya tetap bagaimana kita impacting leaders. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Masih bersama dengan kami di Good News Program dalam topik entrepreneurship. Saya akan bertanya kepada Lani dan Roni tentang, kita tahu bahwa kalian ada di suatu perusahaan MLM yang sangat besar dan sangat berhasil. Berapa downline yang kalian punya? Wah, banyak sekali, ribuan. Kira-kira 10.000? Lebih dari itu. Lebih dari 10.000 dan mereka penghasilannya lebih dari $1 million. Ya. Wow, $1 million a month. $1 million sebagai total penghasilan kita selama 4 tahun terakhir. Oke, kalau personal income, roughly speaking? Bulan lalu kita mencapai hampir 900 juta. And you pay tax? Oh ya. Of course. 900 juta rupiah pemirsa sekalian, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi ini valid kalau saya bertanya. MLM di Indonesia itu banyak banget dan menjamur. Caranya bagaimana kita spotting MLM yang busuk, maaf nih, sama MLM yang baik? Gimana? Tanpa nyebut merek tentunya. Betul. Itu pertanyaan bagus sekali, karena yang pertama mungkin harus di-highlight adalah perbedaan antara MLM perusahaan yang sehat, yang legal atau money game. Ya, karena di Indonesia ini banyak teknologi, kalau money game jelas-jelas tidak legal dan sifatnya lebih menipu, sehingga banyak nanti orang kemudian bangkrut, pasti semua orang suatu saat ketipu, akan bangkrut ini gitu ya. Nyusahin orang rame-rame bunuh diri nanti. Iya, betul. Kemudian? Jadi caranya ngecek paling gampang, cek apakah mereka sudah terdaftar di APLI. APLI itu Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Paling nggak legal. Oke, kalau sudah jelas perusahaan ini legal, maka ada beberapa hal juga yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memilih perusahaan yang baik. Yang satu adalah apakah industrinya ataukah bidang itu sesuatu yang disenangi, ya, harus connect dengan orangnya. Yang kedua, apakah produk dan teknologi itu berkualitas, ya, produknya itu benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Benefitnya untuk orang banyak. Betul, ya. Yang ketiga, manajemen timnya dan perusahaannya itu harus yang jelas, yang berintegritas, cek visi misi mereka dan bagaimana mereka menjalankan bisnis praktisnya, ya, karena seringkali di perusahaan yang mengecewakan. Yang keempat menurut saya adalah marketing plan-nya juga penting. Mereka harus mengecek apakah marketing plan itu sesuai dengan mereka, bukan hanya sekedar jangka pendek, tapi juga bisa menghasilkan untuk jangka panjang, ya. Yang kelima menurut saya yang paling penting adalah apakah perusahaan itu mengajarkan mengenai perubahan karakter. Tidak cuma sekedar sistem pendidikannya, ya, jadi tidak cuma sekedar mengajarkan orang bagaimana menjadi penjualan, tapi bagaimana merubah karakter sistem pendidikan. Jadi mempunyai kualitas hidup yang baik, cara berpikir yang baik. Nah, dalam hal ini Roni dan Lani sudah mementorkan lebih dari 10.000 orang ini, ya. Bagaimana kamu bisa memberikan dampak dalam kehidupan orang-orang yang ada di bawah kamu? Fokusnya bukan ke jumlahnya sebanyak-banyaknya. Ya. Fokusnya tetap bagaimana kita impacting leaders. Karena kalau kita memberikan dampak terhadap 10 leaders, itu lebih efektif bagi mereka untuk memberikan dampak kepada ribuan orang. Betul. Daripada kami berusaha mengerjain semuanya. Itu penting sekali. Dan memang kelihatan sekali hasilnya adalah kita melihat begitu banyak ibu-ibu rumah tangga yang berpenghasilan mungkin terima setiap bulan dari suami hanya sekitar 500.000, 900.000 per bulan. Mereka sekarang punya penghasilan 20 juta rupiah, 40 juta rupiah. Dan itu mengubahkan sekali kehidupan mereka dan memberikan inspirasi bagi begitu banyak orang.
Terutama karena mereka apa? Karena mereka belajar untuk mengubah karakter mereka terlebih dahulu. Bagaimana kalian berdua memasukkan firman Tuhan terhadap kehidupan orang-orang ini? Kan istilahnya ini perusahaan sekuler, bukan gereja, bukan kaos seperti ini, maaf dikatakan. How did you do it gitu? Yang paling utama mungkin lead by example ya. Dengan kami memberi contoh dulu, dengan kami melakukan apa yang benar dan kemudian terus mengajarkan apa yang benar. Kami tidak selalu mengucapkan kata-kata verses dari Bible, tapi pada saat kami menghidupinya dan kami menjadikan open Bible sehingga orang melihat kehidupan kami, mereka melihat, mereka mencontoh, mereka melakukan. Very well said. Kepada Pak Sutardi, saya mendapatkan informasi Anda menjual kaos 1 bulan itu 2.500 kaos. Itu rata-rata, bisa lebih bisa kurang. Itu kaos yang sangat banyak. Itu dipakai orang semua ya kaosnya. Dipakai ya. Sekarang kita sudah menjangkau dari Sabang sampai Merauke. Minggu lalu om saya ke Jayapura, dia lagi makan, dia lihat orang pakai jaket kita. Oh iya? Ada yang nembak nggak? Ada yang orang pernah waktu Imlek tahun ini. Tepat di seberang stand pameran kita itu ada jual produk palsu. Saya langsung samperin dia, saya bilang tolong sebelum kita tuntut, tolong ditarik, bilangin bosnya. Kalau kita ngikutin session, kalau Natal kita keluarin tema Natal. Kalau Imlek kita keluarin icon Imlek tanpa mengurangi message rohaninya. Kita keluarin, tahun ini kita keluarin lampion, 9 lampion. Berisi 9 buah-buah roh. Tahun lalu kita petasan. Jadi Tuhan itu adalah satu pencipta yang kreatif. Dan saya percaya kita anak-anak Tuhan juga harus kreatif. Saya jadi diri sendiri dengan konsep yang Tuhan sudah beri dan kita harus tetap berinovasi. Cari apa yang Tuhan mau dan apa yang customer suka. Dan Anda bukan cuma jual dengan cara konvensional tapi juga melalui e-commerce ya? Dijual secara online. New Spirit 2007 yang lalu itu kita jualan pertama kali melalui Friendster. Itu susahnya minta ampun. Friendster waktu pertama kali Friendster itu ada. Satu customer beli aja, waduh kita udah bangga senangnya minta ampun. Waktu itu kita mengusung tema couple family itu di Indonesia belum tren. 1-2 tahun kemudian produk dari Thailand begitu banyak masuk dan saya sangat bersyukur bahwa apa yang Tuhan sudah beri itu tepat dan saya terus fokus. Nah terus sekarang kalau dari penjualan online-nya saya pengen tahu nih berapa jumlah kaos yang Anda jual secara online? Online itu angka persis saya nggak ini tapi customer online kita itu udah lebih kurang 200 ribu visitor itu belum dari sosmed. Dari FB fanpage kita ada 50 ribu lebih. Pertanyaan saya sebelum saya serahkan ke Debbie nih, apakah kalian menjadi orang-orang yang murah hati untuk memberkati orang lain dengan uang yang kalian punya? Bisa dijawab dulu, silakan satu-satu. Ya, pastinya kelihatannya beda banget. Kalau dulu setiap kali mau gifting selalu ngitung dulu. Adanya berapa, nanti kalau ngasih kayak gini, nanti sisanya berapa. Sekarang kita nggak harus seperti itu. Karena kita diberikan lebih untuk bisa memberikan lebih. Kalau Sutardi? Ya pasti dalam bisnis ini saya selalu ingat satu, jangan lupa mengembalikan perpuluhan. Kedua, ketika kita ingin memberi, saya tanya Tuhan dulu, itu memberkati nggak? Gitu. Pasti kalau setelah kita udah jadi entrepreneur, kita pasti memikirkan orang lain. Jadi menjadi pengusaha harus berpikir orang lain, keuntungan buat diri sendiri. Betul. Pemirsa sekalian, Roni dan Lani ini adalah juga salah satu partner dari Anugerah Ministries. Mereka mempunyai beberapa adikku sayang. Praise the Lord. Ayo silakan. Pemirsa, saya rindu membacakan jawaban doa sebelum kita take a break ya. Ada seorang pemirsa Good News yang setelah kami doakan bersaksi kepada kami, berkata, "Shalom, terima kasih atas doanya, akhirnya ginjal saya kembali normal. Tadi siang saya cek ke dokter sudah negatif. Sekali lagi terima kasih atas doanya, Tuhan adalah obat segala penyakit. Amin." Saudara, kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan doa dari saudara itu tadi, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan doa apapun juga yang Anda perlukan. Mari telepon kami di line konseling dan doa kami karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali dalam Good News Program. Dengar baik-baik, menjadi seorang entrepreneur ataupun apapun pekerjaan Anda di mata Tuhan ini sama. You so good. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh
ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Segmen terakhir dari Good News Program ya, sebelum berpisah, mari bapak-bapak ibu ini bisa memberikan kata-kata dorongan kepada pemirsa di rumah. Mulai dengan Sutardi. Ya, saya selalu suka dengan kalimat ini, pray hard, work smart, and do it by heart. Motto New Spirit, keep on praying and never give up. Amin. Roni. Bagi saya, bagi Anda semua yang ingin mencapai sukses, cari Tuhan terlebih dahulu di atas segala-galanya. Dan accept no excuses in your life. Amin. Good. Lani? Kalau dari saya, mungkin dorongan saya adalah do your best and God will do the rest. Amin. Puji Tuhan. Praise the Lord. Terima kasih ya. Motivator semua Yes, gitu ya. haleluya, puji Tuhan. Punya kata-kata kunci. Ini topik yang luar biasa hari ini. Pemirsa sekalian, mari kita tutup dengan firman Tuhan yang akan saya ambilkan daripada kitab 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 15 sampai dengan ayat 18. Firman Tuhan berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 18, dan semuanya dari Allah dan dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. 4 ayat yang luar biasa menjadi message utama daripada entrepreneurship di Good News Program pada hari ini. Dengar baik-baik pemirsa sekalian, firman Tuhan berkata dengan tegas dan jelas, Kristus telah mati untuk semua orang. Siapapun Anda menyaksikan Good News Program hari ini, apakah Anda percaya akan Yesus ataupun tidak percaya akan Yesus, saya tidak mengenal Anda, tetapi dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa Kristus mati untuk semua orang, termasuk diri Anda yang tidak percaya hari ini. Oleh karena itu saya berkata kepada Anda, hidup dan matinya manusia ada di tangan Tuhan. Tetapi ada kesempatan yang terbaik untuk Anda mengenal dan percaya kepada Dia, Sang Pencipta langit dan bumi, yang empunya segala sesuatu, semua tambang, semua berlian, semua emas, semua minyak Dia yang punya. Dan bayangkan betapa hebatnya bahwa orang ini, sosok ini, Tuhan yang maha besar, Dia turun dari tahtanya dari surga untuk mengorbankan dirinya demi rela mati untuk menebus nyawa saudara dan nyawa saya. Dan Dia berkata supaya apa? Ada tujuan yang jelas, supaya mereka, kita, orang-orang yang sudah ditebus, baik kita yang sudah percaya ataupun belum, supaya mereka yang sudah ditebus ini menjadi hidup. Katakan menjadi hidup. Saudara sekalian, engkau menjadi hidup, ada satu, rohnya Tuhan sekarang hidup dan masuk ke dalam diri kamu. Dan dikatakan bahwa roh yang tinggal di dalam diriku itu jauh lebih besar daripada segala macam roh kemalasan, kemiskinan, sakit, penyakit, duka cita, kemelaratan, semua apapun yang ada di dunia ini. Roh itu lebih besar daripada semua hal tadi. Dan tidak lagi kita dikatakan engkau tidak bisa lagi hidup untuk dirimu sendiri, tetapi hiduplah untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Pemirsa sekalian, coba bayangkan, sebelum kita percaya kepada Dia, Dia sudah mati buat kita. Jadi sekarang ada satu tantangan, maukah Anda pada waktu Anda sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk Anda hidup bagi diri Anda, bagi diri Tuhan, dan bukan bagi diri kita lagi. Hari ini kita membahas tentang entrepreneurship atau kewirausahaan. Anda mungkin menjadi seorang profesional, ataupun menjadi pegawai toko, atau menjadi pekerja biasa, atau menjadi hamba Tuhan full time di gereja atau di organisasi seperti kami. Dengar baik-baik, menjadi seorang entrepreneur ataupun apapun pekerjaan Anda di mata Tuhan ini sama. Mari kita sadar itu, semuanya sama di mata Tuhan. Yang terpenting, sudahkah Anda menjalankan rencana Tuhan di dalam kehidupanmu hari ini?
Ada banyak orang-orang yang termasuk profesional dan bukan pengusaha yang kami kenal, tetapi orang itu mempunyai hati yang sangat luar biasa. Di dalam proyek kami begitu banyak proyek dalam pelayanan kami. Dan orang-orang itu dengan sukacita mereka memberikan taburan yang sangat besar, bukan lagi jumlah yang sangat kecil, tetapi sangat besar, dan hati mereka lebih daripada pengusaha. Sebaliknya ada juga pengusaha-pengusaha di dalam lingkungan kami yang mempunyai hati kerajaan surga. Mereka tidak memilah-milah kepada siapa proyek-proyek atau bantuan itu diberikan. Mereka dengan sukacita memberikan hasil daripada jelih lelah mereka. Karena mereka mengambil kesimpulan bahwa hidupku bukan punyaku lagi, tetapi hidupku adalah milik Kristus. Amen. Yang sekarang hidup di dalam diriku. Jadi artinya dengan dasar ini ada pula pengusaha-pengusaha minta maaf yang begitu kikir, begitu pelit, begitu mikirin diri sendiri. Ada juga para profesional yang cuman berkata kurang dan tidak bisa menabur, tidak bisa berbagi kepada orang lain. Artinya berapapun uang yang Anda punya tidak masalah, tetapi bagaimana dengan hati Anda? Apakah hati Anda sudah tertambat kepada Kristus Yesus? Jadi the bottom line adalah, maukah kita hidup tidak lagi untuk hidup kita sekarang, tetapi hidup untuk Dia. Apapun profesi yang Anda pilih, termasuk hari ini kita berbicara mengenai entrepreneurship. Maukah Anda dalam kewirausahaan ini Anda jadikan sebagai satu part-time job, karena full-time job Anda adalah memuliakan nama Tuhan. Amin. Maukah Anda? Kalau ini adalah bagian daripada Anda, maka saya percaya keberhasilan, kesuksesan, kerja keras yang Anda selama ini lakukan, atau siapapun Anda yang menjadi profesional, saya percaya hidup Anda akan berdampak. Dan saya percaya nama Tuhan dipermuliakan, bukan saja dengan jerih lelah Anda, tetapi juga dengan berkat-berkat yang melimpah yang Tuhan percayakan kepada kehidupan Anda. Dan banyak jiwa-jiwa akan dituai, nama Tuhan dipermuliakan. Dan firman Tuhan berkata, engkau tidak akan pernah kekurangan, karena Tuhan ada di pihakmu. Siapa yang menjadi lawanmu? Oleh karena itu mari pemirsa sekalian, saya dorong Anda buat keputusan yang benar, yaitu hidupmu untuk Kristus. Apapun yang kau raih, apakah menjadi pengusaha atau profesional, tidak masalah. Selama hidupku memuliakan nama Tuhan, maka firman Tuhan berkata itu lebih daripada cukup. Terima kasih Bapa, dan saya mau berdoa bagi siapapun Anda yang mau benar-benar menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan berkata, Kristus sudah mati buat Anda, dan Kristus pengorbanannya jangan pernah menjadi sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa saat ini setiap pemirsa sekalian yang saat ini lagi menanti jawaban doa. Mereka lagi mengalami masalah keuangan, Tuhan. Berikan pandangan yang jelas. Tuhan berbicara kepada hati mereka untuk mereka kenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Yesus, aku melepaskan urapan, aku melepaskan berkat, aku melepaskan perkenanan bahwa kegagalan yang Engkau hari ini hadapi, masalah keuangan, masalah kesehatan adalah satu milestone, satu batu lompatan yang Tuhan mau engkau percaya kepada Dia. Dan saat ini aku perintahkan imanmu untuk bangkit. Pada waktu imanmu bangkit, firman Tuhan berkata tidak ada hal yang mustahil. Terima mujizat Tuhan, terima kebaikannya, terima breakthrough Tuhan, terima berkat-berkat yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku memerintahkan berkat Tuhan terjadi pada rumah tanggamu. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Amin. Pemirsa, kita telah tiba di penghujung acara Good News program hari ini, dan kami percaya program ini sudah memberkati pemirsa sekalian yang ada di rumah. Kami akan berpisah, tetapi untuk menjumpai saudara kembali di pekan depan di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Terima kasih atas setiap dukungan dan support yang sudah diberikan kepada pelayanan kami. Jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugrah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.